Halo semuanya, kali ini kita akan coba membedah sebuah teks klasik dari abad ke-17 yang ngomongin soal perjuangan abadi kita melawan motivasi diri sendiri. Ini ide yang rasanya nggak lekang oleh waktu ya, dan bahkan mungkin jauh lebih relevan buat kita sekarang. Langsung aja kita mulai. Oke, kita awali dengan satu pertanyaan yang langsung menusuk. Coba deh pikirin, saat Anda melakukan sesuatu yang baik, entah itu di pekerjaan, buat keluarga, atau dalam pelayanan, apa sih motis Anda yang sebenarnya? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua pembahasan kita kali ini. Jadi, ide utama dari teks ini tuh begini. Tujuan sejati itu menuntut kita untuk menyangkal dua hal. Yang pertama, memperkaya diri sendiri, dan yang kedua, mencari pujian dari orang lain. Teks ini bilang kalau kita harus bisa melihat lebih jauh dari sekedar kepentingan pribadi kita untuk menemukan tujuan yang lebih besar. Yuk, kita bahas rintangan besar yang pertama yang diidentifikasi dalam teks ini, yaitu menggunakan perbuatan baik sebagai alat buat cari untung pribadi. Teks ini punya istilah sendiri, yaitu memperkaya diri sendiri. Ini kejadiannya pas seseorang itu kelihatannya mendukung suatu tujuan, tapi bukan karena tulus, melainkan karena dia ngelihat ada peluang buat dapat keuntungan finansial. Ya, pada dasarnya, mereka mengubah perbuatan baik jadi semacam investasi buat dapat imbalan materi. Nah, yang menarik banget dari sini adalah contoh yang dipakai, Yudas. Dia akan memberitakan Injil, bahkan sampai melakukan mujizat loh. Itu perbuatan yang luar biasa kan? Tapi teks ini bilang kalau motivasi utamanya itu ya uang. Matanya itu cuma tertuju ke kantong uang. Ini gambaran yang pas banget tentang gimana perbuatan yang kelihatannya mulia sekalipun bisa jadi cuma didasarin niat yang korup. Kutipan ini wah ngena banget. Ini merangkum pemikiran keliru di balik jebakan pertama dengan sempurna. Anggapan kalau kesalehan atau perbuatan baik itu adalah jalan menuju kekayaan. Teks ini ngasih peringatan keras kalau pemikiran kayak gini tuh bener-bener memutarbalikan tujuan yang sebenarnya. Oke, sekarang kita pindah ke bahaya yang kedua, yang seringnya jauh lebih halus, lebih susah dideteksi, yaitu keinginan buat dapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Teks ini nyebutnya kemegahan semu. Coba deh, perhatiin metaforanya yang keren ini. Pujian orang lain itu diibaratkan minyak yang menyalakan lampu mereka. Artinya apa? Artinya, tanpa minyak itu, tanpa pujian, ya lampu perbuatan baik mereka bakal padam. Perbuatan itu nggak didorong oleh keyakinan dari dalam, tapi cuma dari validasi luar. Contoh klasiknya, orang-orang Farisi. Mereka melakukan hal-hal yang saleh ya kan? Kayak berdoa dan memberi sedekah. Tapi motivasi utamanya apa? Supaya dilihat dan dikagumi sama orang banyak. Jadi pertunjukannya itu lebih penting daripada isinya. Dan inilah hasilnya menurut kutipan ini. Mereka sudah mendapat upahnya. Emang upahnya apa? Ya pujian itu sendiri, tepuk tangan dari penonton. Itu satu-satunya imbalan yang mereka dapat. Nggak ada lagi yang lain, karena ya tujuan mereka memang cuma itu, dan sudah tercapai. Metafora ini dalam banget ya. Sama kayak ngenget yang ngerusak kain paling berharga dari dalam, keinginan buat dipuji itu bisa ngerusak tindakan kita yang paling mulia sekalipun. Ini jadi pengingat loh, kalau semakin baik suatu perbuatan, semakin besar juga godaan buat cari pengakuan atas perbuatan itu. Ada lagi nih metafora yang dengan cemerlang ngegambarin sifat pujian yang merusak. Pujian itu kelihatannya indah, kayak panah emas, tapi sebenarnya melukai hati karena menggeser fokus kita. Kita jadi lebih peduli sama pendapat orang lain daripada sama tujuan yang sebenarnya. Oke, kita udah bahas masalahnya. Terus solusinya apa dong? Nah, teks ini nggak cuma nunjukin jebakannya aja, tapi juga nawarin model alternatif, yaitu jalan kerendahan hati. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada orang Farisi, motifnya biar dilihat orang. Tujuannya kemuliaan mereka sendiri. Nah, di sisi lain ada Yohanes Pembaptis. Motifnya adalah menjadi suara bagi orang lain. Dan tujuannya adalah buat menghormati seseorang yang lebih besar dari dirinya. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari kerendahan hati Yohanes. Dia nggak ngelihat dirinya sebagai bintang utamanya, bukan. Dia ngelihat dirinya sebagai bentara. Seorang pembawa berita yang tugasnya cuma menunjuk ke sesuatu atau seseorang yang jauh lebih penting dari dirinya sendiri. Kemuliaannya datang dari keberhasilan misinya, bukan dari pengakuan buat dirinya pribadi. Nah, ini membawa kita ke konsep puncak dari teks ini. Kalau kita berhasil nih menghindari jebakan kekayaan dan jebakan pujian, terus apa tujuan akhir dari semua penyangkalan diri ini?
Tujuan utamanya, seperti yang dibilang kutipan ini, adalah supaya semua tindakan kita diarahkan ke tujuan yang lebih tinggi, yang di teks ini diidentifikasi sebagai kemuliaan Tuhan. Ini adalah pergeseran fokus yang total, dari diri sendiri ke sesuatu yang jauh lebih besar. Coba deh, perhatiin baris-baris terakhir dari sumber teks ini. Disinilah kita nemuin metafora penutup yang ngerangkum seluruh gagasan ini dengan, wah, indah banget. Semua tindakan kita harus mengalir ke dalam Tuhan, samudra yang tak terbatas. Bayangin deh, semua sungai kecil kan mengalir dan akhirnya nyatu sama lautan yang luas. Nah, seperti itulah seharusnya tindakan kita. Masing-masing mungkin kelihatannya kecil, tapi tujuannya adalah untuk berkontribusi pada sesuatu yang agung, abadi, dan tak terbatas. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Buat Anda renungkan, kalau semua potensi keuntungan finansial dan semua kemungkinan pujian dari orang lain itu hilang begitu aja, tindakan apa yang bakal tersisa? Apa yang bakal tetap Anda lakukan cuma karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Jawabannya mungkin disitulah letak tujuan sejati Anda.